Jadi ini adalah pendapat saya, jadi sifatnya mungkin nanti akan sangat subjektif. Anda boleh suka, Anda boleh tidak suka, tapi yang jelas saya membuat channel ini bukan untuk membuat Anda menyukai saya atau menyukai pendapat saya. Saya hanya sharing tentang kenyataan dunia pendidikan yang menurut saya penting untuk diutarakan, karena kedepannya nanti akan membantu Anda untuk lebih tepat mengambil keputusan bagi masa depan pendidikan anak-anak Anda. Oke, ini kisah nyata dari pengalaman teman-teman saya sewaktu kuliah. Jadi saya punya teman, bukan hanya 1-2 tapi banyak sekali yang dulunya semasa kuliah mereka itu sepertinya ya memiliki passion yang luar biasa sekali dalam dunia pendidikan dan juga dunia mengajar. Mereka aktif di perkuliahan, mereka sangat cerdas, mereka juga istilahnya tidak hanya sekedar kuliah, tapi mereka juga aktif mengajar di bimbingan belajar, mereka aktif mengajar untuk teman-teman yang tidak mampu begitu. Mereka cari sebuah komunitas, kemudian mereka mengajar setiap kali pulang kuliah. Yang saya sayangkan adalah setelah mereka lulus kuliah, ternyata mereka malah tidak jadi guru, begitu. Aneh kan? Kemudian ada teman saya yang beda lagi, bukan hanya 1-2 tapi banyak sekali yang dulunya sewaktu kuliah mereka IPK-nya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja di sini bukan karena mereka aktif di organisasi, biasa-biasa saja karena memang mereka tidak antusias ketika kuliah. Kemudian mereka tidak begitu aktif di perkuliahan, mereka diam saja. Kemudian sepertinya tidak memiliki passion dalam dunia pendidikan dan juga dunia mengajar. Tapi anehnya setelah mereka lulus kuliah, mereka malah jadi guru. Nah, teman-teman saya yang cerdas, yang seolah punya passion yang luar biasa dalam dunia pendidikan itu tadi, setelah lulus mereka lebih memilih untuk kerja jadi karyawan swasta, kerja di perusahaan multinasional, kerja di perusahaan BUMN seperti itu. Kemudian teman-teman saya yang kuliahnya biasa saja, yang sepertinya dulu waktu kuliah tidak memiliki passion dalam dunia pendidikan, malah jadi guru. Ya mungkin saja teman-teman saya yang pintar ini tadi sewaktu kuliah tidak mau jadi guru karena memang gajinya kecil dan kesejahteraannya sangat kurang. Bisa jadi gajinya sebulan hanya 200 sampai 300 ribu saja, bahkan untuk uang bensin saja dari rumah ke sekolahnya bisa saja itu masih kurang begitu ya. Bisa jadi teman-teman saya yang tadi kuliahnya biasa-biasa saja kemudian akhirnya malah menjadi guru, mereka melamar pekerjaan di banyak perusahaan tapi banyak tidak diterima, kemudian akhirnya ya wes lah, yang saya punya saat ini adalah ijazah saya sebagai guru, apalagi yang bisa saya lakukan selain mengajar, kemudian jadi honorer lumayan, gajinya 200-300 ribu untuk menyambung hidup, untuk mengisi waktu luang, toh nanti juga saya bisa daftar CPNS dan saya punya kesempatan untuk jadi PNS. Yang menyedihkan itu adalah di sini ketika mereka memiliki niat atau mindset yang keliru tentang profesi mengajar itu tadi. Yang paling penting bagi saya mengajar itu adalah niatnya dan juga passion dari guru itu sendiri. Apakah mereka pintar atau enggak sewaktu kuliah, apakah IPK-nya bagus atau tidak, apakah mereka dulu sewaktu kuliah aktif atau tidak, bukan jadi masalah bagi saya dan bagi Anda semua, saya yakin seperti itu. Yang jadi masalah, yang terpenting adalah ketika sudah mengajar itu tadi, mereka harus punya niat yang tepat bahwa mereka ingin sharing sama anak-anak, mereka ingin membantu anak-anak menjadi lebih baik daripada dirinya, mereka ingin membantu anak-anak untuk bisa menemukan potensi yang ada dalam dirinya. Itu niat yang tepat menurut saya. Jadi kalaupun Anda saat ini tidak memiliki kemampuan yang baik dalam mengajar ataupun mendidik, itu adalah hal teknis yang bisa dipelajari, tapi yang namanya niat atau passion atau mindset itu tadi, itu harus harus dipupuk dari awal dan tidak boleh keliru ketika Anda sudah memilih menjadi seorang guru. Nah, yang jadi menyedihkan posisinya adalah ketika tadi ketika kuliah sepertinya tidak memiliki passion menjadi guru,
IPK-nya biasa-biasa saja, kemudian setelah lulus coba melamar di berbagai tempat tidak diterima, akhirnya yang saya miliki hanya ini, ya wes saya jadi guru saja, toh nanti bisa jadi PNS. Itu yang tidak tepat, karena niat Anda, mindset Anda pasti akan mempengaruhi tindakan Anda, dan tindakan Anda nantinya akan mempengaruhi performa Anda dalam mengajar, dan anak-anak Anda pasti akan ketularan mindset Anda ini tadi, ketularan passion Anda ini tadi, ketularan cara Anda menjalani hidup ini tadi, dan kasihan mereka. Jadi kalau misalnya saya jadi orang tua, saya tidak akan ikhlas dan saya tidak akan rela kalau anak saya diajar oleh guru-guru semacam ini. Saya lebih baik mendidik anak saya sendiri, mengajar anak saya sendiri di rumah, meskipun saya tahu saya punya kemampuan yang sangat minimal, tapi saya lebih paham bahwa saya memiliki keikhlasan yang berbeda dengan guru-guru yang mengajar dengan niat yang kurang tepat seperti ini tadi. Nah, satu hal lagi yang perlu kita perhatikan adalah ketika guru-guru honorer ini tadi, mereka hanya sekedar mengisi waktu luang sembari menunggu tes CPNS ada, mereka pasti kan harus memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan 200-300 ribu tidak akan cukup per bulan. Kemudian Anda mencari pekerjaan sampingan, bisa itu jualan online atau usaha yang lainnya, yang itu pasti nanti akan menyita waktu Anda, dan Anda tidak akan bisa menjadi guru yang optimal, karena menjadi guru yang total itu ada banyak hal yang harus Anda pelajari setiap hari secara berulang-ulang. Ada banyak skill yang perlu untuk Anda tingkatkan untuk membantu anak-anak. Saya tidak menjelek-jelekan profesi honorer, dan saya yakin tidak semua guru honorer memiliki niat yang seperti ini. Yang saya sedihkan adalah, dan yang perlu untuk Anda ubah adalah saat ini passion Anda atau niat Anda dalam mengajar dan mendidik. Anda boleh untuk menjadi guru, kemudian memiliki niat untuk mendaftar sebagai PNS, itu hak Anda, tapi sebaiknya diubah bukan hanya sekedar menjadi PNS, tapi juga Anda punya niat yang baik untuk membantu anak-anak yang Anda ajar agar mereka tahu apa yang mereka sukai, agar mereka tahu potensi terbaik apa yang ada dalam diri mereka. Itu hal yang terpenting, karena itulah yang akan membangun bangsa kita ke depannya. Terima kasih kalau Anda merasa video saya bermanfaat dan Anda merasa ada banyak guru honorer yang perlu untuk diluruskan lagi niatnya. Share video ini sebanyak-banyaknya.